Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa merayakan Lebaran Idul Fitri tahun depan, atau minimal sampai acara tahun baru lah. Malam ini saya akan membacakan cerita kisah nyata dari Mojok.co yang lumayan bikin bulu meremang. Ya udah, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Menginap di Apartemen Tertua di Jogja. Ditulis oleh Billy Sumawisastra. Saya bukan orang Jogja. Namun buat saya, Jogja sudah seperti kampung halaman kedua. Saya cukup sering berkunjung ke kota gudeg ini, baik untuk pekerjaan maupun sekedar berlibur. Saya merasa betah di kota ini. Setiap ada kesempatan untuk berangkat ke Jogja, apalagi jika ada yang menanggung transportasi dan akomodasinya, saya segera berkemas. Banyak pengalaman mengesankan yang terlalu sayang untuk dilupakan di kota ini. Termasuk beberapa pengalaman mistis yang salah satunya akan saya tuturkan sekarang. Sebuah kisah mistis yang berlangsung sekitar 20 tahun lalu di salah satu apartemen di Jogja. Konon ini apartemen yang paling tua di sana. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu stasiun TV swasta nasional di Jakarta. Saya bekerja di bagian pemberitaan. Salah seorang teman saya yang juga bekerja di stasiun ini, sebut saja namanya Mada, adalah seorang putra asli Jogja. Dia lahir, besar dan menua di Jogja. Sekarang dia aktif sebagai filmmaker yang karya-karyanya banyak diikutsertakan dalam berbagai festival film internasional. Suatu hari Mada mengajak saya berkolaborasi untuk menyelenggarakan workshop tentang TV, khususnya di bidang news reporter dan presenter. Rencananya kami akan melibatkan para produser dan presenter berita dari berbagai stasiun TV swasta nasional sebagai instruktur. Pesertanya adalah para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi setempat. Sedangkan panitianya adalah teman-teman Mada yang tinggal di Jogja. Mada juga menjelaskan bahwa dia telah menjalin kerjasama dengan salah satu universitas di Jogja supaya kampusnya bisa digunakan sebagai arena workshop. Ajakan Mada tentu saja langsung saya sambut dengan bahagia. Artinya, saya akan menikmati liburan. Setidaknya sepekan di kota yang selalu saya rindukan. Dalam waktu yang relatif singkat, terkumpul sekitar 150 mahasiswa peserta workshop. Mada juga berhasil mengajak beberapa teman dari berbagai stasiun TV untuk menjadi instruktur. Ada yang berstatus produser program, produser eksekutif, presenter, reporter senior, pengarah acara, kameramen, editor visual, audioman, dan lain sebagainya. Pihak kampus sebagai host acara menyediakan beberapa ruangan yang cukup besar. Mereka juga mengizinkan kami menggunakan studio mini. Sebagian besar peserta merupakan mahasiswa kampus ini yang sedang libur semesteran. Sisanya mahasiswa yang sedang menempuh semester pendek. Panitia sendiri menyediakan penginapan bagi para instruktur di sebuah apartemen di Jogja. Katanya apartemen ini adalah yang tertua di Jogja. Letaknya tidak terlalu jauh dari kampus tempat kami berkegiatan, tetapi juga tak terlalu dekat. Jika berjalan kaki dari apartemen ke kampus hanya diperlukan waktu sekitar 15 menit. Istimewanya, apartemen itu punya penthouse yang cukup besar. Kami beruntung bisa mendapatkan tempat menginap yang terlihat menyenangkan. Sebuah kamar mewah yang terdiri dari 4 kamar yang cukup besar-besar. Ada beberapa kamar mandi dan sebuah ruang pertemuan yang cukup luas, tempat kami berdiskusi dan melakukan evaluasi sesudah acara. Secara keseluruhan, tidak ada yang aneh dengan apartemen ini kecuali bangunannya yang memang sudah berumur. Selebihnya cukup bagus, bersih dan nyaman. Hanya saya yang pada dasarnya penakut ini
sudah berpikir yang aneh-aneh sebelum berangkat ke Jogja. Saya sendiri tidak berangkat bersama rombongan. Saya menyusul di hari kedua. Saya tidak ikut workshop hari pertama. Setibanya di Bandara Adi Sucipto, saya langsung meluncur ke kampus tempat workshop. Saya dijadwalkan memberikan pemaparan tentang rating dan share untuk program TV malam itu juga. Sebelum berangkat, ketika masih menunggu penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, saya sempat menelpon Yulis, salah seorang instruktur, untuk menanyakan jalannya acara dan juga apartemen yang katanya jadi tempat menginap. Tempat penginapannya asik, kita bisa nginep rame-rame di apartemen, tapi auranya agak mistis, ujar Yulis. Nah, kata-kata agak mistis inilah yang membuat saya sedikit merinding. Sebab setiap kali menginap di tempat beraura mistis, saya hampir selalu dipertemukan dengan spirit-spirit dari dimensi lain melalui alam mimpi. Ada yang memperlihatkan sikap bersahabat, ada juga yang menakutkan, dan itu cukup mengganggu. Namun kalimat "kita nginep rame-rame" membuat rasa takut saya lumayan berkurang. Menjelang tengah malam, seusai acara di kampus itu, kami bersama-sama pulang ke apartemen. Sekedar catatan, workshop yang berlangsung selama 5 hari itu kami lakukan secara maraton dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Sesampainya di apartemen, kami tidak langsung tidur. Berdiskusi dulu hingga sekitar pukul 12. Setelah itu, kami berpindah ke kamar masing-masing. Instruktur perempuan yang jumlahnya hanya 3 orang tidur di satu kamar. Sementara itu, instruktur laki-laki menyebar di 3 kamar lainnya. Tidak ada kejadian aneh malam itu. Semuanya langsung tidur karena besoknya pagi-pagi sekali kami harus kembali bertugas hingga malam. Jadi kami semua harus menghemat energi. Esoknya sesuai jadwal yang disepakati, saya bertugas memberikan voice training tahap pertama mulai pukul 7 hingga 9 pagi. Sesi yang cukup menguras tenaga peserta dan instrukturnya. Maklum, namanya juga latihan pengolahan suara. Jadi selepas sesi ini, saya kembali ke apartemen untuk sekedar menyambung tidur sampai jam makan siang di kampus. Setibanya di kamar penthouse yang pagi itu terasa lenggang, saya langsung merebahkan diri di tempat tidur sambil memandang ke arah jendela, sambil berharap segera tertidur dengan nyenyak. Pintu kamar saya biarkan terbuka. Jaga-jaga kalau ada apa-apa bisa secepatnya menggunakan jurus langkah 1000. Di tengah suasana yang terasa sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil nama saya dari luar kamar. "Bang, lagi istirahat ya?" Suara itu sepertinya saya sangat kenal. Suara seorang kameramen, teman sekantor, yang ikut direkrut sebagai salah seorang instruktur workshop. Syukurlah, pikir saya, tidak sendirian, jadi tidak punya alasan untuk takut. "Iya, istirahat dulu, nanti kesana lagi abis zuhur. Nanti kalau aku ketiduran, bangunin jam 1-an ya," jawab saya. "Iya bang, nyantai aja, aku di sini kok," sahutnya. Di kalangan teman-teman seprofesi, saya memang biasa dipanggil abang, panggilan yang terus melekat hingga kini, meskipun yang memanggil abang itu bisa saja seumuran anak saya. Panggilan yang membuat saya merasa muda. "Anak-anak masih di kampus ya bang?" tanya suara itu. "Iya, cuman aku yang pulang," ujar saya. Kantuk pun hilang, karena suara lirih itu terus saja mengajak saya mengobrol, bertanya tentang perjalanan saya semalam, bertanya tentang suasana workshop, dan hal-hal yang lainnya. Saya pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa rasa curiga. Bahkan sesekali saya bercanda. Candaan yang ditanggapi dengan suara tawa yang lirih, yang lagi-lagi saya pikir saya kenal suara itu. Setelah sekian lama berbincang tanpa saling berhadapan, saya mulai merasakan ada kejanggalan.
Saya bicara sambil berbaring di tempat tidur seraya menatap langit-langit kamar. Sesekali menoleh ke arah langit beneran di luar jendela. Sedangkan si pemilik suara lirih itu seharusnya berada di luar kamar, dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat saya berbaring. Tapi anehnya suara itu seakan berasal dari dalam kamar, bahkan seperti berada di sebelah saya. Saya pun bangkit, duduk di tempat tidur. Saya lemparkan pandangan ke arah seluruh kamar. Tak ada orang di sana selain saya. "Denny," panggil saya setengah berteriak. Denny adalah kameramen yang saya pikir sedang mengobrol dengan saya. "Iya bang," sahutnya. Kali ini suara itu benar-benar berasal dari luar kamar. Untuk kedua kalinya saya mengucap syukur di dalam hati. Ternyata memang ada manusianya. "Kok kamu gak ikut ke kampus? Lagi gak nugas?" "Enggak bang, aku lagi katarsis." "Hah? Katarsis?" "Iya bang, katarsis." Suara itu kembali terdengar lirih, bahkan nyaris seperti berbisik. "Den?" Tidak ada jawaban. "Den?" Saya keraskan suara. Masih tak ada sahutan. Saya pun berjingkat keluar kamar, memeriksa seluruh ruangan di penthouse itu sambil berulang-ulang memanggil Denny. Saya buka semua pintu kamar tidur yang memang tidak terkunci. Saya buka semua pintu kamar mandi. Saya periksa dapur, ruang pertemuan, semua lampu saya nyalakan. Tetap saja saya tidak menemukan Denny. Jadi kemana perginya Denny? Kalau dia lari keluar penthouse pun derap larinya pasti terdengar. Apalagi begitu saya periksa pintu utama, pintu itu terkunci dari dalam. Saya yang menguncinya tadi. Mustahil Denny melompat melalui jendela. Selain semua jendela tertutup rapat, penthouse tempat kami menginap di apartemen ini berada di lantai 12. Lagian tidak ada alasan bagi Denny untuk melarikan diri dari saya. Dia sendiri kan yang mengajak saya mengobrol. Jangan-jangan bukan Denny yang saya ajak bicara. Pikiran itu membuat seluruh bulu kuduk saya berdiri. Rasanya ingin segera berlari dari situ. Tetapi tubuh saya terasa lemas. Walau tetap saya paksakan untuk secepatnya pergi dari apartemen dan kembali bergabung dengan teman-teman di kampus. Perjalanan ke kampus rasanya lama sekali dan saya tidak berani menoleh ke belakang. Apalagi ketika berada di lift apartemen yang membawa saya turun dari lantai 12 ke lantai dasar. Di lift itu saya benar-benar sendirian. Katarsis. Kata itu terus terngiang di telinga saya. Kata yang terasa janggal diucapkan oleh seorang Denny, kameramen periang yang suka melawak. Katarsis menurut KBBI adalah penyucian diri yang membawa pembaharuan rohani dan pelepasan dari ketegangan. Itu jika dilihat dari sudut agama. Sedangkan dari sudut psikologi dan psikiatri adalah cara pengobatan orang yang berpenyakit saraf dengan membiarkannya menuangkan segala isi hatinya secara bebas. Katarsis juga merupakan istilah dalam dunia kesenian, khususnya sastra, yakni kelegaan emosional setelah mengalami ketegangan batin akibat suatu pengalaman dramatis. Sepengetahuan saya, bagi kalangan seniman, proses katarsis bisa melahirkan karya-karya besar. Jangan-jangan teman ngobrol saya di apartemen tadi adalah seorang seniman. Kan di Jogja banyak seniman. Tapi itu pikiran yang terlalu liar. Yang pasti bukan Denny teman saya. Karena istilah katarsis pun belum tentu dia tahu. Maka sampailah saya di kampus. Orang pertama yang saya temukan adalah Azim, seorang news presenter dan produser di salah satu TV swasta di Jakarta yang direkrut jadi instruktur. "Loh bang, udah balik lagi? Katanya mau istirahat dulu di apartemen," ujar Azim. "Nggak jadi, nggak asik sendirian di sana. Lagian udah nggak ngantuk juga." Azim ketawa kecil mendengar jawaban saya. "Si Denny mana?"
Tanya saya. Tuh, jawab Azim sambil menunjuk ke arah lapangan tengah kampus. Udah lama dia di situ? Lumayan, udah lama juga. Sejak selesainya kelas abang tadi. Jam berapa sekarang, Zim? Jam 9:35, ujar Azim sambil melihat jam tangannya. Saya meninggalkan kampus sekitar pukul 9. Jalan kaki bolak-balik antara kampus dan apartemen diperlukan waktu sekitar 30 menit. Berarti saya hanya berada sekitar 5 menit di apartemen. Tapi rasanya lama sekali. Saya mulai yakin bahwa dia yang mengaku sedang melakukan katarsis itu bukan Denny. Tidak mungkin Denny secepat itu pulang dan pergi dari apartemen ke kampus lalu mengobrol dengan saya cukup lama. Sementara dia sudah mulai bekerja sejak sekitar pukul 9. Di lapangan yang ditunjuk Azim tadi, tampak Denny sedang serius mengoperasikan kameranya. Dia merekam para peserta yang melakukan live on tape secara bergantian. Saya pun menghampiri Denny. Den. Iya bang. Udah berapa orang yang kamu rekam? Belum banyak bang. Kebanyakan sih ngulang-ngulang. Ya namanya juga bukan reporter beneran. Banyak yang masih grogi, sahut Denny panjang lebar. Emang kenapa bang? Enggak, cuma nanya doang. Emang kamu gak kemana-mana dari tadi? Ya abang ini, nanya apa ngetes? Boro-boro mau kemana-mana, mau ke toilet aja gak sempet, ujar Denny nyengir sambil sedikit ngegas. Kamu bukannya lagi katarsis ya? Tanya saya. Apa bang? Katarsis? Apaan tuh? Itu semacam sardencis, ujar saya sambil membalikan badan meninggalkan Denny yang sedang kebingungan. Saya gak doyan sardencis kok bang. Abang ini lagi pusing ya? Ngopi dulu sana, muka abang pucet tuh, kata Denny sambil menggerutu. Saya pun makin yakin teman yang mengaku sedang melakukan katarsis itu memang bukan Denny, melainkan makhluk atau spirit dari dimensi lain yang menyeberang dan mengajak saya berbincang. Walau entah mengapa dia tidak menolak ketika saya memanggilnya dengan Denny. Workshop berhasil kami rampungkan sesuai jadwal. Dalam testimoni di hari penutupan, para peserta workshop rata-rata menyatakan kepuasannya atas ilmu dan keterampilan jurnalis TV yang mereka dapatkan dari para jurnalis senior selama 5 hari. Pihak kampus yang telah menyediakan fasilitas juga menyampaikan terima kasih kepada kami, yang dinilai sukses mengisi hari libur panjang para mahasiswanya dengan kegiatan yang sangat berguna. Sementara pengalaman saya berbincang dengan makhluk tak kasat mata yang mengaku sedang melakukan katarsis di apartemen tua masih belum saya ungkapkan kepada teman-teman. Seusai acara penutupan dan makan malam bersama, saya menyampaikan usul kepada Mada, sang ketua panitia, agar evaluasi terakhir dengan para instruktur dilakukan di kampus, bukan di apartemen seperti malam-malam sebelumnya. Alasan saya supaya sekembalinya ke apartemen, kami tinggal istirahat dan tidak dibebani lagi dengan urusan workshop. Mada menerima usulan saya. Padahal alasan saya yang sebenarnya bukan itu. Saya hanya ingin menceritakan tentang kejadian di apartemen. Sebab saya khawatir jika misteri itu saya ceritakan di apartemen, si makhluk yang sedang melakukan katarsis itu ikut mendengarkan, lalu melakukan hal-hal yang tidak dapat saya duga. Evaluasi berlangsung singkat. Kemudian saya meminta teman-teman untuk tidak beranjak dulu dari tempat duduknya masing-masing. Saya bilang ke mereka akan menceritakan rahasia selama menginap di apartemen. Tentu saja mereka semua penasaran. Lalu cerita tentang obrolan saya dengan sang katarsis yang tak kasat mata itu pun mengalir dari mulut saya, ditutup dengan kalimat, "Sengaja saya rahasiakan pengalaman ini selama berhari-hari, supaya kalian tidak ketakutan hingga mengganggu konsentrasi kerja." Semuanya mendengarkan cerita saya dengan penuh perhatian. Beberapa di antaranya
tidak mampu menyembunyikan ekspresi takutnya. Sekarang saya ngerti kenapa abang waktu itu menyelidiki saya. Tiba-tiba Denny berkomentar. Untung juga saya nggak menginap di apartemen. Saya baru sadar bahwa selama ini ternyata Denny sang kameramen bersama Budi audioman selalu menginap di studio mini yang kami bangun di salah satu ruangan di kampus. Alasan mereka sederhana. Pertama, agar tidak kesiangan besok harinya. Kedua, di kampus banyak teman, karena sebagian mahasiswa peserta workshop juga menginap di situ. Ketiga, dengan menginap di kampus, kamera, tripod, dan peralatan lighting lainnya dijamin aman. Dari ketiga alasan itu, alasan nomor 3 yang paling kuat. Tetapi apapun alasannya, yang pasti Denny tidak pernah menginap di apartemen. Itu pula mungkin mengapa sang katarsis meniru suara Denny ketika mengajak berbincang dengan saya. Sekarang giliran saya yang cerita ya. Azim yang sejak tadi tanpa acuh mendengarkan cerita saya sekonyong-konyong bersuara. Maka Azim mulai bercerita. Suatu malam saat Azim sedang tidur nyenyak di apartemen, tiba-tiba dia dibangunkan oleh suara melengking yang berulang-ulang memanggil namanya dari luar kamar. Awalnya Azim mengabaikan panggilan itu. Namun semakin diabaikan, suara panggilan tersebut terdengar semakin nyaring. Azim pun penasaran. Lalu dia bangun dan membuka pintu kamar. Terlihat ada beberapa laki-laki dan perempuan melambai-lambaikan tangannya, mengajak Azim mendekat. Azim sama sekali tidak mengenali orang-orang itu. Namun lambaian tangan mereka membuat Azim merasa penasaran. Azim pun menghampiri mereka. Dengan bahasa isyarat, mereka mengajak Azim untuk berjalan ke ruang pertemuan tempat biasa kami berdiskusi setiap malam. Di ruang pertemuan itu ternyata sudah banyak orang yang tampaknya sedang berpesta. Beberapa di antara mereka ada yang sedang menyanyikan lagu-lagu lawas. Lagu pop tahun 80-an diiringi dengan denting piano. Di sudut lain ruangan, beberapa orang lainnya tampak sedang berbincang diselingi gelak tawa. Cukup lama, Azim menyaksikan adegan pesta yang sangat meriah itu sambil menduga-duga. Jangan-jangan dia masuk ke lantai apartemen yang salah dan tidur di kamar yang salah. Karena tak seorang pun yang dia kenal yang ada di pesta tersebut. Tetapi dia juga merasa yakin. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, dia pulang dari kampus ke apartemen beramai-ramai. Kemudian berdiskusi di ruang pertemuan yang biasanya, yang sekarang menjadi arena pesta, dan tidur di kamar yang juga biasa dia tempati. Lalu, kemana teman-teman yang lainnya? Masih tidur. Azim berusaha untuk kembali ke kamar tidur, untuk memeriksa apakah teman-temannya masih ada. Kalau ada, dia berniat membangunkan mereka. Namun entah mengapa, Azim tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Dia terpaku di salah satu titik ruangan, seakan dipaksa untuk menyaksikan adegan pesta. Tetapi tak seorang pun yang mengajaknya bicara. Setelah sekian lama, orang-orang itu saling berpamitan. Rupanya pesta sudah berakhir. Satu persatu meninggalkan ruangan, meninggalkan penthouse tempat kami menginap. Suasana ruangan berubah sepi. Tak ada lagi gelak tawa, tak ada lagi suara musik. Bahkan piano yang sebelumnya terlihat dimainkan seseorang juga tak ada di tempat. Seketika itu juga Azim dilanda rasa takut yang luar biasa. Dia berlari ke kamar. Semula dia bermaksud membangunkan teman-teman sekamarnya. Namun begitu menyaksikan mereka sedang tidur lelap, Azim mengurungkan niatnya. Mereka perlu istirahat, pikirnya. Azim kembali ke tempat tidurnya, berusaha memejamkan mata. Tapi kantuk tak juga datang. Adegan pesta yang dia saksikan di ruangan itu terus-menerus mengganggu pikirannya, hingga tak terasa malam pun berganti pagi. Azim membangunkan teman-temannya dan segera bersiap-siap untuk melanjutkan kegiatan di kampus. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk merahasiakan pengalaman misterius itu hingga kegiatan workshop berakhir. Pengalaman Azim menyaksikan pesta yang dilakukan oleh entah siapa itu berlangsung pada malam keempat kami menginap di apartemen. Malam selanjutnya,
Azim memutuskan untuk bergabung dengan Denny dan Budi menginap di kampus. Loh, kalau kamu nggak nginep di apartemen tadi malam, terus siapa yang tadi pagi minta bikinin kopi? Tiba-tiba Yulis bertanya kepada Azim. Emang ada yang minta dibikinin kopi? Azim balik bertanya. Iya, kamu, seru Yulis. Azim menepuk jidat. Buset, ada yang nyamar jadi aku ya? Ujarnya. Jadi rupanya Yulis pun mengalami kejadian aneh. Pagi itu Yulis sedang menyeduh kopi di dapur. Pada saat itu juga Azim sebenarnya sudah berada di kampus sejak malam harinya. Tapi di pagi itu Yulis melihat Azim datang menghampirinya. Lagi bikin kopi ya Yul? Azim atau sesosok makhluk yang menyerupai Azim yang diyakini Yulis sebagai benar-benar Azim itu menyapa Yulis. Iya, jawab Yulis. Bikinin aku juga dong, aku mau mandi dulu, kata seseorang yang menyerupai Azim itu sambil beranjak pergi. Oke, ntar tak bikinin, kata Yulis. Yulis kemudian menyeduh kopi untuk Azim. Instruktur workshop yang sehari-harinya bekerja sebagai TV news presenter itu sama sekali tidak tahu bahwa Azim yang asli sudah tidak berada di apartemen. Kopi untuk Azim ditaruhnya di salah satu meja di ruangan pertemuan. Dia tidak sempat memastikan siapa yang akhirnya meminum kopi tersebut, karena dia langsung bersiap diri untuk pergi ke kampus. Saya juga punya cerita. Mada yang sejak tadi tidak berkomentar akhirnya membuka suara. Mada bercerita bahwa pada malam keempat, malam sebelum Azim menyaksikan adegan pesta di ruang pertemuan penthouse, dia bersama Kamsudi, kameramen lainnya, baru tiba di apartemen sekitar pukul 2 malam. Ada banyak hal yang harus mereka selesaikan terlebih dulu di kampus. Sementara teman-teman lainnya sudah berada di apartemen sejak pukul 12 dan kemungkinan saat itu mereka sudah tidur. Ketika keduanya tiba di lobi apartemen, Mada dan Kamsudi menyaksikan kegiatan yang tidak biasa. Lobi apartemen yang pada malam-malam sebelumnya terlihat sepi, ternyata malam itu ramai sekali dengan sejumlah pengunjung berpakaian pesta. Keduanya lalu menuju lift yang biasa mereka pakai menuju lantai 12. Di depan pintu lift, ramai sekali orang berkerumun menunggu pintu lift terbuka. Begitu pintu lift terbuka, orang-orang itu berdesakan masuk. Mada dan Kamsudi juga ikut masuk. Setelah pintu lift tertutup kembali, ternyata yang berada di dalam lift hanya mereka berdua. Keduanya saling pandang penuh keheranan. Kemana orang-orang yang bersama mereka masuk lift tadi? Kok tiba-tiba menghilang? Sesampainya di lantai 12, Mada mengusulkan untuk kembali ke lantai dasar. Dia masih penasaran dengan orang-orang yang bersama mereka tadi. Kamsudi setuju. Lift kembali meluncur turun ke lantai dasar, ke lobi apartemen. Setibanya di lantai dasar dan keluar dari lift, keduanya kaget karena lobi apartemen yang tadinya sangat ramai itu ternyata sangat sepi, seperti malam-malam sebelumnya. Mada dan Kamsudi buru-buru masuk kembali ke dalam lift, menekan tombol lantai 12. Keduanya berdiam diri hingga masuk ke dalam penthouse yang ternyata juga sudah sepi, karena teman-teman lainnya sudah berada di kamar mereka masing-masing. Mada dan Kamsudi sepakat untuk tidak menceritakan pengalaman aneh mereka kepada teman-teman lainnya. Ternyata bukan hanya saya saja yang mengalami kejadian mistis di apartemen tempat kami menginap. Juga bukan hanya saya saja yang merahasiakan kejadian aneh itu karena khawatir akan mengganggu konsentrasi kerja teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, kenapa makhluk-makhluk gaib itu memperlihatkan diri kepada sebagian kami atau mengajak berbincang tanpa memperlihatkan wujudnya seperti sang katarsis. Usai berbagi pengalaman, kami beramai-ramai pulang dari kampus ke apartemen. Saat itu sudah pukul 3 dini hari. Sepanjang perjalanan, tak ada seorang pun yang bicara. Kami semua mengembara dengan pikiran masing-masing, sambil bertanya-tanya kejadian apa lagi yang akan kami temukan di apartemen.
Kami pun tiba di penthouse yang terlihat sangat berantakan. Kursi-kursi dan meja di ruang pertemuan tempat kami biasa berdiskusi tampak tak beraturan. Padahal biasanya sangat rapi, karena sudah dibereskan oleh para pegawai apartemen di siang harinya. Dari arah dapur terdengar seolah-olah ada kesibukan. Suara orang-orang berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas. Suara peralatan dapur yang saling beradu. Suara orang yang sedang memasak. Sementara dari arah kamar mandi terdengar begitu jelas suara air yang mengucur dari keran yang terbuka. Siapa mereka? Seharusnya tidak ada orang lain selain kami. Kalaupun ada, ngapain mereka bikin kesibukan di saat menjelang subuh? Kami berkumpul dan saling berdekatan, bahkan nyaris saling berdempetan di ruang pertemuan. Rata-rata memperlihatkan wajah ketakutan, termasuk saya. Tapi saya tidak bisa melihat wajah saya sendiri. Bang, suara Mada memecah ketegangan. Ngomong dong bang, lanjut Mada. Saya paham maksud Mada. Saya harus berbicara dengan makhluk-makhluk itu yang kemungkinan berada di sekitar kami saat itu. Teman-teman, terima kasih sudah menerima kami dari Jakarta. Sebagai sesama makhluk Allah, kami mohon maaf jika kami mengganggu ketenangan teman-teman. Juga mohon maaf karena kami tidak permisi terlebih dulu. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan kami. Tidak tahu bahwa teman-teman telah lebih dulu hadir di sini sebelum kami. Kedatangan kami ke sini adalah untuk maksud baik. Sekali lagi, terima kasih atas sambutan teman-teman. Besok kami akan kembali ke Jakarta. Doakan kami agar lancar di perjalanan. Ujar saya dengan volume suara yang agak keras dan sedikit gemetar. Suara-suara dan bebunyian dari arah dapur dan kamar mandi pun berhenti. Senyap seketika. Beramai-ramai kami pergi ke dapur. Tidak ada orang di sana. Semua peralatan dapur tertata rapi di tempatnya masing-masing. Lalu kami beramai-ramai pergi ke kamar mandi. Semua kamar mandi kosong. Tidak ada keran air yang terbuka. Lalu kami beramai-ramai mengunjungi kamar demi kamar. Semua tempat tidur tampak rapi. Spraynya juga bersih. Sepertinya baru diganti oleh pegawai apartemen siang tadi. Kemudian tanpa dikomando, beramai-ramai pula kami keluar dari penthouse, masuk ke dalam lift, menuju lantai dasar. Lalu keluar dari komplek apartemen, pergi menuju Simbok yang biasa jualan gudeg dan krecek menjelang pagi, di pinggir jalan yang tak jauh dari apartemen. Sambil menyantap makanan yang ada, kami melanjutkan obrolan tentang apartemen itu sampai pagi. Siangnya sambil check out, sebagian kejadian mistis yang kami alami di penthouse kami ceritakan kepada para petugas apartemen. Mereka hanya tersenyum penuh pengertian. Syukurlah kalau Anda sudah berkenalan dengan mereka, ujar salah seorang petugas yang lalu bercerita panjang lebar tentang makhluk-makhluk tersebut. Sayangnya, saya tidak boleh menceritakan kembali hal itu di sini. Mereka hanya ingin berkenalan, ujar seorang petugas lainnya yang berdiri membelakangi kami. Saya yang berdiri agak menyamping sempat melihat kerlingan matanya. Sambil berjalan menjauh, saya bersumpah melihatnya tersenyum tipis. Aneh. Tamat. Cerita horor yang terjadi di kota Jogja emang gak ada matinya. Kayaknya di setiap sudut kota Jogja selalu menyimpan segudang cerita horor. Di antara kalian yang pernah tinggal di sana pasti juga punya cerita horornya sendiri. Jogja yang penuh misteri. Dari namanya aja udah penuh misteri. Bayangin, nama yang tertulis itu Yogyakarta. Tapi kenapa orang-orang sana menyebutnya Yojo? Kalau disebut Jogja masih masuk akal, pasti karena ejaan lama. Tapi kalau jadi Yojo, ini misterius banget menurut saya. Ya udah, segitu dulu untuk malam ini. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan sampai selesai tanpa skip iklan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Maksudnya tolong subscribe.
Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang punya cerita horor, silahkan kirim ke email podcastkopyhitam@gmail.com. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.